Kanca sedulur, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kopinya kopi apa? Kopi Kailasa, Binaan siapa? Bank Indonesia. Oh, ketahuan acara ini didukung oleh Bank Indonesia. Dan benih baik. Mas Roni, saya itu semakin lama tinggal di Purwokerto dan kemudian bermain-main di Banyumas Raya ini semakin bangga dan semakin optimistis. Kenapa Mas Andi? Karena ternyata kita menemukan ya lokal-lokal hero yang sebenarnya tidak banyak dipublikasikan, tapi mereka sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Bahkan memiliki produk-produk pertama pemberdayaan masyarakatnya itu luar biasa ya. Apakah itu perempuan, petani, nelayan, peternak, itu terasa sekali. Kemudian yang kedua, mereka orientasi ekspor. Jadi kita baru bicara di tataran nasional, wah kita akan dorong UMKM untuk go to global, ekspor. Di sini diam-diam sudah banyak yang ekspor. Sudah praktek langsung. Langsung. Artinya apa? Potensi daerah itu semakin meyakinkan bahwa daerah-daerah ya di pedesaan, kota-kota kecil potensinya luar biasa. Betul, luar biasa itu. Iya. Lagi Purwokerto loh. Mungkin sejak kedatangan orang pintar ke Purwokerto. Orang pintar minum Kailasa. Nanti kita minta sponsornya. Baik, jadi sekarang pandangan Bank Indonesia Purwokerto sendiri bagaimana? Tadi Mas Adi catatan dua hal gitu ya yang membanggakan. Kami malah menambah satu lagi poin yang ketiga, bagaimana mereka bisa mengembangkan kewirausahaan. Semangat untuk entrepreneurship karena sekarang anak muda itu nggak semua harus mau kerja di kantoran gitu, tapi mereka mau mengembangkan usaha. Dan di sini Bank Indonesia coba masuk bagaimana pengembangan UMKM ini biar terarah. Yang tadinya mungkin masih siap potensial gitu ya, UMKM potensial, UMKM yang sukses, yang punya keuangan yang bagus, terus kemudian UMKM yang udah masuk digital, dan UMKM ekspor. Tapi UMKM ekspor nggak hanya tujuannya untuk kita jual barang ke luar negeri. Yang di situ diambil adalah kualitas ekspornya, sehingga nanti bisa juga masyarakat dalam negeri bisa ambil juga, karena kualitasnya udah kualitas dunia gitu kan. Nah kita yang akan coba bagaimana mengembangkan ini, Mas Andi. Karena pasar lokal sebenarnya Indonesia aja bayangin dengan berapa 270 juta rakyat Indonesia itu potensi pasar. Orang luar aja masuk, masa kita nggak masuk sini? Gitu. Bukan tuan rumah di negeri kita sendiri. Tapi ekspor itu untuk standarisasi ya. Betul. Baik, tamu kita siapa ini yang kita perkenalkan ya, cocok dengan obrolan kita sebagai pembuka ini? Pasti tokonya masih muda-muda nih. Nanti kita lihat. Seumur kita lah Seumur ya. Kita. Iya. Orang apa? Orang kopi enak. Nonton ngopi apa? Bisa dibuat isi hati-hati yang hampa. Yuk, Kanca sedulur, mari kita belajar sejenak sama rajanya produk sabut kelapa. Ya, kita sambut Mas Fahmi. Luar biasa. Apa kabar? Baik. Nur Fahmi. Ya. Tapi panggilannya Fahmi ya? Fahmi aja. Oke. Asli mana? Asli Purwokerto. Memang orang ngapak, orang kepenak. Baik, Mas Andi. Ngapaknya seperti apa nanti? Oke, silakan duduk. Ya. Mas Fahmi. Makasih. Mas Fahmi, Ya. ini kita udah ngobrol awal ini tadi ya, tentang anak-anak muda. Umur berapa sekarang? 32. Ya, nggak jauh dari kita lah. Beti-beti lah. Iya, Mas. Separuh. Nah, anak muda di daerah ya. Ini kasih kami perspektif dulu melihat bagaimana potensi anak-anak muda di daerah ya. Baru kita masuk ke apa yang Mas Fahmi lakukan sekarang ini. Tapi potensi anak muda daerah bagaimana melihatnya? Potensi untuk saat ini lumayan, Mas Andi, Mas Roni. Untuk anak muda sekarang ini kreativitasnya luar biasa. Mungkin karena generasinya sekarang IT sudah bagus, jadi pemanfaatannya untuk mereka berkembang itu luar biasa. Dari yang dulu kan usaha itu harus punya toko, gitu kan. Sekarang usaha harus punya toko, secara fisik gitu kan ya. Dan itu membutuhkan modal besar ya. Ya, benar Mas. Nggak semua anak-anak muda bisa. Ya, makanya itu saya melihat di sini luar biasa potensi dari anak-anak muda itu sendiri. Pemanfaatan dari hal-hal yang ada di lingkungan sekitar pun bagus.
Apa misalnya? Misalnya ya seperti saya sendiri, hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang kayak sampah menjadi berkah. Kayak saya kan, Iya. slogan saya sampah menjadi berkah. Sampahnya apa ini? Sampah apa ini? Limbah serabut kelapa. Jadi Oh. Serabut kelapa. kelapa bagian luar, Mas Andi, tanpa tempurung, Tanpa isinya. tanpa airnya, Jadi ini serabutnya. serabutnya. Itu tadinya dibilang sampah kenapa? Karena itu hanya dibuang sama dibakar. Hmm. Kalau di Banyumas ini buat masak. Oke, itu sebagai kayu kayak api gitu Iya, ya. betul, Oke. betul. Cuma itu waktu Iya, itu. Iya. Nah, di tangan Mas Fahmi jadi apa? Waktu itu kita serut jadi 3 produk. Bristol Fiber. Apa itu? Bisa jelasin itu? Blister Fiber. Kancah sedulur kira ada mungkin masih contohnya bingung. ini. Oh, Oke. oke. Ini Blister Fiber ini Kayak rambutnya orang bule lah ya. kalau di sini zaman dulu pun sudah buat sapu hijau. Oh, sapu ya. Ya, ini Persis sama ya untuk bahan sapu hijau? ya, Persis sama ya? sama. Ini buat sapu, buat hijau, sama buat spoon, sama. Hmm. Terus turunnya ini pertama Bang Andi, Mas Oke. Roni. Turunan dari ini ada yang namanya serat Turunan. fiber. Iya. Ini. Terus Bedanya apa itu? Bedanya serat fiber ini setelah ini diserut muncullah ini. Oke, tapi dia harus diikat begitu karena jatuh. Enggak, ini kita udah jadi produk. Oh, jadi produk. ini produk untuk apa? Buat tanaman. Tanamannya Oh, diapakan? merambat. Oh, merambat situ. Karena disiram di sini dia udah dapat Iya. airnya ya. Betul. Jadi Oke. Mana lebih mahal, ini atau itu? Oh, ini. Bristol Fiber. Oh, ini sampahnya ini ya? Yes. Ini sampahnya ini Yes. maksudnya Oh, ya. turunan kedua. Turunannya. Turunan. Terus Turunan kedua. yang ketiga apa Yang tadi? ketiga ini Apa itu? kokopit, Dibuat apa? media tanam. Oke. Seperti ini juga berarti ya? Lebih lembut. Lebih Lebih lembut. halus Oh, ya. oke. Lembut. Oke, jadi serbuk gitu. Serbuk. Ada proses tambahan di situ. Ada. Jadi dari mesin satu menjadi fiber, dari fiber masuk ke mesin spinner. Jadi ini. buat misahin antara yang menempel di fiber ke produk ini. Oke, jadi semuanya ini Semuanya bermanfaat jadi produk. jadi produk. Cantik ini. Karena gini, Mas Andi menarik karena episode sebelumnya kita bicara tentang sumpah beruang yang merubah sampah menjadi uang. Ya. Gitu kan? Kemarin kita bicara sama Pak Bupati ya. Bakul Peso. Bakul Peso ya. Antara Bakul Peso sama Pak Bupati ini agak bingung kita ya. Oke, Nah, terus? Sekarang dari sampah menjadi berkah. Dan ini turunan, dan kita melihat sangat menariknya adalah ini adalah sirkular ekonomi kan artinya. Kita sudah mulai tuh bergerak dari sampah, nanti menjadi pemberdayaan masyarakat juga ini kan. Iya. Pemutarannya menarik. Tapi jadi saya menarik. Loh, memang Mas Fahmi tadinya sekolahnya apa ya? Saya sekolahnya akuntansi, Akuntansi. FEB Unsud. Kebetulan di Ini Purwokerto juga. Oh, Tapi oke. maaf Bang Andi, Mas Roni, saya bukan asli orang Purwokerto. Tapi saya 14 tahun lebih saya udah di Purwokerto. Semenjak saya Oh, lahir di mana emang? Pekalongan. Udah menikah? Sudah. Istrinya orang? Banjarnegara. Wah. Ya, paling sedulur lah. Sudah sedulur. Jadi Purwokerto ini udahlah. Oh, Saya memutuskan untuk akan jadi orang selama-lamanya di di sini. sini. Oke. Apa yang membuat memutuskan? Tadi sebelumnya udah pernah kerja atau langsung? Oh, sebelumnya udah pernah kerja. Kebetulan di Banjarnegara, Bang Andi, Mas Roni, kebetulan di bidang pabrik beton dan pengolahan aspal. Sebagai pemilik atau Oh, pekerja? Pekerja. Kebetulan ceritanya panjang. Jadi saya ini dulu punya sahabat di kampus. Kebetulan dia orang Riau, Pekanbaru. Dia orang transmigran, dia orang Banjarnegara. Bapaknya punya perusahaan beton di Banjarnegara. Dan si teman saya ini kebetulan ya lama ngampusnya. Oke. Jadi saya waktu itu udah lulus duluan, dimintain tolong, lu balik ke Purwokerto, lu bantuin gua. Kalau lu sahabat gua, berhubung kayak gitu, gua bantuin, Mas. Jadi sampai lulus, setelah lulus bapaknya Ini bilang, bantuin akuntansi ya maksudnya? iya bantuin sampai beres lah. Oke. Skripsi 3 minggu, selesai dari bab 1 sampai bab 5. Terus oke, bapaknya nawarin, lu mau jabatan apa? Wih. Terus?
saya nggak mau jabatan apa-apa Om, saya pengen belajar saja. Waktu itu saya dipercayain pabrik betonnya di Banjarnegara. Saat itu sampai 14 April 2019 saya kecelakaan Bang. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya kecelakaan di Purbalingga mengakibatkan kaki kanan saya habis. Hah? Ini habis. Maksudnya? Hancur. Oh. Terus ini pakai pin? Sudah lepas. Oh, Saya oke. 4 rumah sakit saya ditolak nih Banyumas. Katanya sampai koma gitu, betul ya? Iya, 10 hari koma, 3 bulan makan tidur buang di kamar. Oke. Terus apa yang terjadi setelah kecelakaan ini? Saya otomatis nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Kerjaannya, ya. Otomatis posisi saya diganti. Saya recovery dulu, sembuh dulu. Setelah itu saya mencoba untuk keluar rumah, gitu kan ya. Jalan-jalan, kebetulan di desa tempat tinggal saya di sana banyak orang jualan kelapa. Saya tanya, orang Banyumas bilang, Pak, iya digawe apa? Kelapa nomprok Mas. Jadi diambil kelapa Sampahnya nggak tak ambil. Saya ada beban sekitar 200.000 untuk buang itu. Oh, jadi kalau mau buang pun harus bayar? Harus bayar. 200.000? 200.000. Satu mobil. Kalau saya ambil gimana? Dengan senang hati. Nggak usah bayar lagi Nggak ya? usah bayar. Nggak, yang terpikirkan pertama kali apa? Kan nggak punya pengalaman apa-apa di urusan kelapa ini, sabut kelapa. Oh, gitu. Pak, waktu itu kan kita di desa itu sapu nggak semuanya pakai plastik, Bang. Mas. Ada yang pakai ini? Yes. Oke, terus? Terus saya mencoba bikin sapu. Oke, Bikin terus sapu. ada Setelah- pasarnya? Ada. Di? Di lokal. Oh, oke. Di lokal buat sapu. Waktu itu sapu ya harga 7.000 perak. Di kota mungkin harga 12 ribuan. Betul ya? Di kota itu artinya Maksudnya kota Banjar? Di Purwokerto ini Oh, 12. ke sini 12.000, di Banjar 7.000. Wih, lumayan 5.000 padahal jaraknya nggak jauh. Iya. Terus? Makanya dari itu saya pengembangan riset kebetulan dalam 2022 kemarin saya naungan 3 kementerian sampai saya bisa bikin PT sendiri. Apa, dibina gitu? Ada kemitraan Iya. atau ada pelatihan? Jadi bertahap Mas Andi, Mas Roni. Waktu itu kita dibikinkan namanya Badan Hukum PT Oleh? Bang Sandiaga Uno waktu itu. Oke, di Kemenkraf ya? Yes. Setelah itu kita ada yang namanya dari Kemendak Perdagangan itu Perdagangan? untuk pengembangan produk. Betul. Oke. Dari pengembangan produk ada yang namanya sertifikasi. Dari? Sertifikasi dari Kemenkop. Oke. Oh, Pak 3 Tetet. kementerian tadi? 3 kementerian. Stop sampai di sini dulu. Tadi kan di luar atau di belakang layar ini kan Iya. kita ngobrol soal bagaimana pelatihan yang tumpang tindih Betul, antara betul. kementerian, kelembagaan itu masing-masing punya programnya. Tapi banyak waktu saya ketemu teman-teman Aspikmas, mereka bilang bosan karena kementerian ini ngelatihnya hampir sama, ini ngelatihnya sama. Jadi tumpang tindih, Oke. nggak ada koordinasi. Nah, ini kayaknya berbeda-beda ya. Beda. Jadi gini. Sehingga ada manfaatnya ini. Betul. Oke, menarik. Jadi menurut saya semua kementerian ini sudah memfasilitasi Mas Andi, Mas Roni. Tinggal kita sebagai UMKM ini gimana memilihnya. Banyak hal-hal yang ditawarkan sama, Bang Andi bilang. Cuma kita sebagai diri kita sendiri, kalau kita sudah mendapatkan pelatihan dan kita mau ikut pelatihan yang sama, mending kita beri kesempatan Kasih orang yang lain lain. yang belum. Belum. Oke. Karena di pelatihan itu ada kuota. Iya, iya. Betul. Betul. Baik, ini Arif, kearifan ini. Karena Ya. lokal. Apalagi sebenarnya kalau ada janji yang ikut pelatihan nanti dapat uang saku gitu-gitu, mereka walaupun udah bosen mereka datang juga. Betul. Nah, ini langkah yang mungkin kurang arif ya. Sebaiknya kita kasih kesempatan teman-teman yang belum mendapatkan pelatihan yang sejenis atau serupa. Baik, kembali ke urusan sapu tadi. Jadi kelanjutannya bagaimana? Setelah itu kita kebetulan kan dari Kemendak ada yang namanya sekolah ekspor, PPIJP dulu, namanya sekarang PPI. Kita disekolahin 1 tahun
Bang Andi. Oke. Di situ. Sekolah itu bentuknya apa ya? Sekolahnya itu bentuknya pelatihan. Ini zaman pandemi atau sebelum pandemi? 2022 Januari. Oke, Oh, pada saat pandemi awal-awal ya. ya. Berarti ini Zoom nggak Offline. Oh, offline. Offline. Oke. Kebetulan waktu itu kita ditempatkan di Semarang. Oke. Itu apa? Pagi sore gitu? Enggak, kebetulan 1 bulan itu 2 kali sesi, kebetulan misalkan 2 hari. Full Oke. 2 hari. Tapi program ini 1 tahun. Programnya 1 tahun. Oke. Apa manfaatnya? Lumayan, saya bisa belajar ekspor gratis, Pak. Terus sekarang ini ekspor atau tidak nih? Ekspor. Kemana? Prancis. Prancis. Orang Prancis Prancis butuh ini untuk apa? nyapu ya? Menyapu atau pakai isi sapu. buat kuas. Oh, Kuas kuas. itu apa melukis itu ya? Yes. Untuk melukis ini. Oh, oke. Jadi Kuas. Satu Terus? lagi ada perusahaan perabotan rumah tangga di sana. Prancis. Dengar-dengar bukan cuma Prancis ya, ekspor ke negara lain juga. Kebetulan bayar saya Prancis. Oh, oke. Oke. Pertama kali dapat bayar. Soalnya China ini kan membutuhkan juga ini. China kita kirim, cuma Hmm. harganya dengan Prancis lumayan. Oh, Prancis Oh, lebih selisihnya. bagus. Oke. Oke. Bagus pricing. Dengan volume yang sama, harga lebih bagus. Iya. Jadi sekarang orientasinya fokus ke Prancis. Prancis untuk Bristol. Oh. Oh, yang Ini. Terus beda-beda nih. untuk yang lain Kalau udah ekspor belum? kalau fibernya ke Jerman, Jerman. ke otomotif, Hah? Buat Otomotif? jok ini ya. BMW sama Mercedes-Benz. Saya pernah ke markasnya BMW sana ya. Waktu kami lewat piknik mau ke Prancis juga jalan lewat situ. Jadi volume yang paling besar sekarang apa? Itu kemana? China. Oke, China. India. India. Di Cuma- sana dibuat apa? Di sana dibuat pertanian, cuma India lewatnya itu Bangladesh. Oh, Transfer ke Bangladesh, baru tarik pakai Hmm. darat karena masuk India biayanya mahal untuk pajaknya. Oh, Jadi jadi kita lewat Bangladesh dulu, Bangladesh. tarik Tarik dulu. Di sana dipakai untuk Media tanam. media tanam. Kalau di sana ini dibagi menjadi satu pouch kecil, disiram satu pos, disiram air kan mereka. Jadi mereka tinggal tanam. 4 hari nggak usah disiram nggak apa-apa. Oke, karena dia udah nyerap air lama. Betul. Tunggu dulu, bukannya India itu pesaing kita untuk ekspor ke China? Kita nggak tahu. India ngambil dari saya Oh. harga oke, masih masuk, kita kirim. Jangan-jangan India kemudian ekspor ke China. Jadi saya pernah punya ini, Bang Andi, Bang Roni. Kemarin itu ada buyer dari India, tapi dia stay-nya di Singapura. Stay-nya di Singapura. Dia beli dari saya 40 kontainer full kirim ke India, tapi semua payment pemeriksaan di Singapura. Singapura, oke. Makanya Jadi saya kan- tanya, kenapa nggak kirim ke Singapura? Enggak, saya stay-nya di Singapura. Oke. You kirim ke India saja. Oke. Oke, saya nggak ada masalah. Yang penting pembayaran semuanya Oke. Lancar. lancar, Hmm. gitu. Dan waktu itu ekspor pertama yang paling saya dagdikduk ini kan pembayaran. Hmm. Pembayaran. Itu tapi kan diajarkan waktu Diajarkan. Oke. Tapi ini kan perdana Turun nih prakteknya. lapangan kan beda, Mas Oke, Roni, oke. Mas Andi, Terus? gitu kan. Turun lapangan ini berbeda. Saya cuma pegang tebu. Saya tidak buka LC. Saya hanya pakai TT, advance. Saya dibayar 50%, yang 50% ketika kayak pin lock kontainer saya harus bayar. Saya cari pelabuhan terdekat dari tempat saya, Semarang, Tanjung Mas. Oh, Tanjung Mas. Karena ekspedisi muatan Ini Tanjung Mas yang baru atau yang lama? Kan ada sekarang dermaga yang baru. Oh iya, itu. udah pindah semua kayaknya. Oh, sudah yang baru ya. Nah, karena itu kebetulan karena pabrik saya yang terbesar saat ini di Cilacap, jadi muatannya lumayan, Bang Andi. Termahal kalau ke sana sampai 6 ribuan. Ini ada 6 kontainer tadi ya. Satu kontainernya 40 feet. Itu kalau dari Cilacap ke Semarang, ongkos gendongnya 6 juta. Per kontainer. Per shoot.
Oke. Berapa isi kontainernya Pak Syed? Tergantung. Kalau Bristol 15 ton. Kokpit Block bisa 18. Itu satu kontainer? Satu kontainer 40 feet. Oke. Kalau ini Bristol serat fiber itu sekitar 16. Tergantung. Mau pakai palet atau tidak pakai palet. Oke. Jadi sekarang yang paling menghasilkan yang mana dari 3 produk ini? Itu ya? Karena lokal luar biasa Bang Andi. Oh, jadi cerita tadi paling banyak menghasilkan itu termasuk ekspor dan lokal. Iya. Kalau ini persentase ya, berapa jumlah produksinya, terus berapa persen yang ekspor, berapa persen lokal? Jadi prinsip saya kebutuhan dalam negeri cukupin dulu. Oh, oke. Ekspor itu bonus. Oke. Jadi sejauh ini berapa persen yang bonus tadi? 45. Jadi yang gimana ya sekarang? tapi itu kan belum memenuhi kebutuhan lokal kan sebenarnya. Kebutuhan lokal tanda kutip di Jawa Bali. Oh, Jawa Bali. Oke. Tapi ini apa yang jadi penasaran gini, selalu ada track ekspor ya, selalu bilang ekspor itu problemnya adalah kuantitasnya nggak pernah konsisten gitu kan, kemampuan UMKM untuk memproduksi. Nah, tapi ini malah bisa bilang bahwa habisin dulu dalam negeri, baru sisanya ekspor. Iya. Artinya cukup banyak dong produksi. Berapa ton? Sebulan apa sehari nih hitungannya? Kalau sebulan seluruh klaster sekitar 150 ton. 150 ton. Itu 150 ton itu perlu berapa gudang itu pusat? Itu di-split ada di 4 kabupaten. Oke. Satu kabupaten itu sekitar ada 15 sampai 25 klaster. Oh, berarti ini juga teman-teman berkolaborasi dengan klaster-klaster. Jadi gini, kayak contoh Cilacap. Cilacap ini untuk pengrajin ini yang ekspor itu sudah ada. Jadi yang sudah masuk suplai ke tempat lain, jangan suplai ke tempat saya. Ada kesenjangan sosial. Yang belum pernah suplai, monggo. Oke. Karena di Cilacap pernah kita undang juga. Betul, ya. Iya, Oke. ada kooperatif. Ya, makanya di Cilacap pun saya nggak show off Bang Andi. Saya ada tantangan kanan saya di sana yang fokus ngurusin klaster. Jadi ada berapa kota ini? Banjar, 4 Banjar, Cilacap, Batang, Pemalang. Produksi terbesar Cilacap. Cilacap. Berapa pekerja yang sekarang ini di industri Mas Fahmi ini? Total 180. Wow, banyak juga nyerap tenaga kerja ya. Iya, karena kita untuk tenaga kerja yang penting mau berusaha. Mau belajar, kita juga ada di stabilitas kok, Bang Andi. Oke. Yang ikut sebenarnya. Itu ngambil bahan pokoknya dari mana? Dari sekitar. Karena kalau dari Purwokerto kita Cilacap kan ada fee-nya juga ya. Nah, jadi yang di masing-masing di Cilacap ya ambil dari Cilacap, tadi di daerah. Saya jadi mau penasaran gini, ini yang produk-produk ini berapa harganya sekarang ini? Untuk harga lokal sekitar 12 sampai 13. Kan 12.000. Dapatnya dari sisa sabut kelapa berarti kan? Iya. Nah, sabut kelapa itu free kan sekarang dapat? Free. Sudah free. Untuk tergantung wilayah Bang Andi. Kalau di Cilacap lumayan lah sekitar 300 sampai 500.000. Ya, 1.000. Satu Per apa? Itu satu kol itu? Enggak. engkel. Engkel. Jadi ngambil dari masyarakat. Jadi ini sampahnya pun sekarang dibeli ya. Kalau dulu kita ambil aja dia udah terima kasih. Sekarang dia tahu ada nilai ekonominya ya. Nah, yang saya jadi penanyaan ini, kelapa itu dijual berapa isinya itu? Jangan-jangan malah karena gini Bang Andi, Mas Roni. Jadi untuk dulu itu saya sempat dikomunikasi dengan masyarakat. Mas, saya ini petani yang tiap hari matun di sawah. Saya berangkat subuh, pulang siang jam 12, saya bingung. Mau ngapain sisa waktu itu? Betul. Saya setiap hari harus bawa istilahnya buat anak istri. Saya nggak apa-apa ikut kerja sehari 1-2 kilo nyerut nggak apa-apa. Mesin saya tidak punya, ke tempatnya Mas Fahmi nggak apa-apa.
Kalaupun saya ada rezeki, saya beli mesin sendiri, nggak apa-apa ya Mas, nggak apa-apa. Nanti jadi supplier. Iya. Terus? Ya dari situlah saya tergerak, Bang Andi. Dari itu saya tergerak. Saya ini usaha yang support banyak banget di bawah saya tuh luar biasa. Doa semuanya ini. Nah, ini kan ngambil dari masyarakat ya di desa gitu ya. Berapa banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari kegiatan usaha ini? Selain yang bekerja tadi 180. Lumayan sih Bang Andi untuk di Banjarnegara ini ada berapa 2-3 kecamatan yang udah kecamatan kan. Artinya masyarakat di desa-desa sekarang punya kesadaran bahwa sabut kelapa ini bukan sampah lagi, tapi berkah tadi ya. Jadi yang tadinya saya free, saya harus bayar. Jadi ingat zaman itu kecil saya pramuka kan. Oh iya, Pohon seluruh. kelapa semuanya bermanfaat, bener. Dari pohon sampai akar gitu kira-kira ya. Ternyata sampai hari ini baru kita lihat faktanya memang benar itu ya. Tapi ada nggak ya penjual kelapa isinya itu akhirnya beralih menjadi supplier itu? Jadi waktu ngambil raw materialnya itu sudah dalam posisi diserut rapi atau kita ambil gelondongan yang masih kacau gitu? Kalau melihat dari raw material Bang Andi, Mas Roni, kadang-kadang jorok ya. Betul. Kita ngambil itu kadang sudah ada belatungnya. Nggak ada edukasi kepada masyarakat. Sudah. Ini cara nyongkelnya, jemurnya, penempatannya, tapi kurang disiplin masyarakat. Nah, tadi menarik karena ini cerita kurang disiplin masyarakat kita. Tadi kan bilang bahwa kita penuhi dulu permintaan atau demand dari lokal. Kalau ada sisa bonus kita ekspor. Tapi kan standar kualitasnya berbeda. Tuntutan dari yang ekspor tadi. Itu nggak ada masalah. Tantangannya apa ini? Jadi tantangannya kalau ekspor, ini kan kita ada pabrik yang fokus buat ekspor. Gridnya ada Bang Andi. Oh, oke. Mesin pun kita ada. Oke. Untuk ekspor, pakai mesin ini, di gugus tugas, namanya gugus tugas ini, klasternya ini. Oh, oke. Sebenarnya yang paling simpel dari pengambilan raw material sih Bang Andi. Dari awal ya, iya. dari hulunya ini harus benar ya. Betul. Kalau udah ada belatung, ada ini udah nggak layak ekspor itu ya. Kita semua ambil sampai pabrik kita pilah. Ini yang sudah, ini yang sudah. Ini kualitas ini layak untuk ekspor, ini untuk. Kalau di dalam negeri sama sebenarnya kebutuhannya. Ini untuk media tanam juga gitu ya? Iya. Oh, jadi produknya hampir sama, kualitasnya, grade-nya tadi aja yang beda ya? Iya betul. Kalau ini sih kemarin sih pindad, rompi anti peluru. Untuk apa? Latihan nembak untuk bom? Rompi. Oh, ini kalau ditaruh tahan peluru juga? Iya. Seratnya ya? Kita nggak tahu risetnya dia bagaimana. Oke. Itu yang tahu. Soalnya lebih ringan. Kalau pakai baja itu kan berat juga. Mungkin boleh juga pesannya untuk mereka buat kita host anti tembak gitu. Saya nggak tahu. Siapa yang mau nembak kita kira-kira? Ya mungkin kaca seluruh yang masih jengkel lihat kita nggak diundang-undang. Iya, saya sebenarnya pengen tahu Bang Andi, Mas Roni. Jadi caranya gimana? Cuma kan itu untuk produsen rompi anti peluru kan di pindad memang tertutup. Nggak usah dipikirin, yang penting supply ke sana menarik juga ya. Jadi ada pasar baru yang terbuka ya. Iya, betul. Okay. Betul. Nah, kami berdua selalu ingin tahu ya, tantangan yang dihadapi kalau kita pertama untuk pasar lokal ini, tantangannya apa yang dihadapi? Kemudian kedua, ekspor itu tantangannya apa? Tantangan dari produkku sendiri memang kita kan pengeringan masih pakai tenaga surya. Oke. Jadi kalau musim hujan, produksi menurun. Untuk ekspor juga kita pasti yang namanya selalu kontrak dulu 1 tahun berapa kontainer kita split. Ada bulan-bulan yang kita nggak bisa kirim maksimal. Gitu. Kita kirim bulan depan langsung 2 kontainer gimana? Kenapa nggak ada mesin pengering? Pernah kita coba Bang. Kita pakai blower kita nggak jadi, kita pakai kemarin dari dibantu IPB. Kebetulan saya ada produk satu lagi, media tanam organik. Tapi saya belum bisa ngomong pupuk. Karena itu belum di G-Lab.
Uji labnya kebetulan dibantu IPB. Sama IPB dibantu, belum buat uji lab, cuma itu sudah saya pasarkan Bang di lokal. Karena harga pupuk mahal banget. Oke. Oh, sekarang berkembang menjadi pupuk. Iya. Substitusi ya dia. Iya, jadi Oh, media tanam organik. Apa aja sih Mas Fahmi yang terkandung dalam media tanam organik itu apa hanya kokopit doang? Tidak. Ada sekamba dibakar, ada saya sebut kohe, kotoran kambing yang sudah saya fermentasi sekitar 14 sampai 15 hari. Itu semua diaduk, semakin lama disimpan semakin bagus. Tunggu dulu, ini sudah diversifikasi nih, artinya ada bisnis lain. Ya sebenarnya untuk wilayah-wilayah tentu kayak Cilacap kan banyak sawah. Banyak sawah, banyak rumput, ya kan? Kalau rumput pasti banyak orang peternak. Saya ambil kotoran kambingnya. Kalau di padi sendiri kan gabahnya itu yang apa? Oh iya, iya. Itu yang kan sisa. kita beli, kita bakar, kita campur, bagus buat. Oh, jadi udah berkembang ini usahanya. Jadi itu media tanam apa pupuk ini? Pupuk Saya ya? saya belum bisa ngomong. Karena pupuk. karena belum ada Iya. terbukti Oke. gitu ya. Iya. Oke, Tapi sudah karena dipasarkan. Saya ngomongnya media tanam organik, yang penting sama. Entrepreneurs lah. Artinya nggak terlalu rigid untuk urusan ini, tapi dia udah tahu bahwa ini ada pasarnya. Iya, Terus iya, siapa iya. yang beli nih? Iya kebetulan waktu itu para perkebunan kecil yang ya contoh kayak melon Tapi udah ada hasilnya belum? sudah. Udah terbukti belum? Terakhir diambil talas bening, diekspor talas beneng namanya, talas beneng. Dengan pupuk ini? Yes. Oke. Berarti ini Saya pernah lihat di dua mesin pengering lokal ya, dibuat satu di yang saya ke peternakan lagi, pertanian melon. Di situ dia Iya. punya, dia bikin sendiri alat pengering dengan blower banyak. Kedua saya lihat sebenarnya mesin-mesin yang dulu dipakai oleh perusahaan teh botol. Saya lihat mereka bikin sendiri gitu, bagian ban berjalan untuk Pengeringan itu? pengeringan dari daun teh. Oke. Nah, itu harusnya sih bisa dibuat dengan lebih sederhana, tepat guna teknologinya, sehingga tidak tergantung pada cuaca, gitu loh pengeringnya, pemanasnya. Ini boleh nanti dipikirkan kalau udah ada modalnya. Siapa tahu jadi binaan Bank Indonesia. Siap. Iya, Udah iya. pernah kita coba sih Bang lewat kaca gitu kayak aluminium foil, kita taruh Hasilnya nggak maksimal. kita taruh semua produk saya di atasnya, kita tembak pakai suplai, harus di timer. Oke. Seringnya pekerja saya kelewatan timer, udah ngukus. Oh. Ya itu soal disiplin aja itu. Iya, iya. Artinya. Kita udah, ayo cepet, nggak bisa Pak, gosong di bawah. Gosong. Oh, SOP-nya karena ini mudah terbakar. iya. Satu terbakar di titik tertentu, semua kena itu. Iya, dipanaskan terlalu over. Kalau mungkin di panas matahari kita Nggak kan akan pernah penambalnya kan terbakar, mungkin iya. panas, Betul. ada terpal. Kalau itu kan aluminium kayak kaca kan. Iya. Kalau panas sekali. Panas ya. Ngukus Bang Andi. Tapi satu hari akan ditemukan formulanya. Ini kan karena teknologi ini kan harus ada uji coba berkali-kali baru sampai pada satu titik. Ini ngomongnya gampang ya, tapi yang kita tahu, kita belajar dari tempat-tempat lain kan bisa. Artinya satu hari akan bisa juga. Sehingga kalau kebutuhannya ekspor di bulan-bulan hujan, November, Desember, Januari, itu volumenya tetap terjaga. Nah, ini tadi menyambung tadi pertanyaannya Mas Roni. Orang kita UMKM skalanya ya, itu kalau satu kontainer kan kualitasnya bisa dijaga. Begitu 2 kontainer mulai panik. 3 kontainer udah ngambil dari sembarangan udah. Akhirnya ditolak di mana-mana ya. Jadi ketika ekspor perdana, wah puas lah importernya. Begitu kontainer kedua, ketiga datang mulai panik. Dia lihat kok kualitasnya langsung drop. Nah, dalam konteks ini gimana permintaan kalau ekspor tadi bicara Kalau ekspor kan kita kan udah ISO 9001. Mutu dan manajemen. Jadi untuk produk pengolahan sendiri itu benar-benar QC-nya random. Jadi gini, saya pinjam Mas Andi, Mas Roni. Kalau produk ekspor
ini kan kebanyakan bagus nih di awal, seperti Bang Andi bilang. Lama-kelamaan berbululah, jamuran lah gitu. Karena QC kita sendiri kan ada satu pakai alat checker untuk kadar air. Yang kedua nih, kita sorry Mas ya. Iya. Sampai di sini nggak ada sisa Serbuk. ataupun debu sekalipun. Wah, ini siapa ini yang Berarti bagian hidungnya begini? siapa? Itu QC-nya. Mas Itu Bernal mungkin bengek mau ngelamar. Saya terima kasih ya, jangan diajak gabung ya. Jadi pakai masker yang ataupun balaklava Iya. yang tipis. Oh, Dia sudah suruhin. disaring lah. Saya berani karena saya udah pegang ini produk nggak mungkin karena saya berani ini udah bersih. Oke. Ini untuk menunjukkan bahwa kualitas produknya udah sesuai dengan. Betul, karena memang seperti Nah, itu. Baik, potensi ya bisnis ini gimana? Saya rasa untuk kelapa ini kan memang Asia Tenggara, Indonesia khususnya luar biasa. Kebutuhan internasional dan negara-negara lain untuk kelapa sendiri bagus. Saya rasa ya, saya harapkan ya banyak anak-anak muda yang bermunculan untuk menggali ini. Kebetulan saya tahun ini Bang, ada yang namanya CSR saya ke Unsud. Di sini ada Universitas Sudirman, saya alumni FEB Unsud. Saya berniatan tahun ini dengan studi MBKM, Merdeka Kampus Merdeka, untuk mengisi kelas ekspor 1 semester itu 20 SKS. Oh, jadi berbagi ilmu di sini. Yes. Kenapa sampai terpikiran untuk berbagi ilmu? Dulu Ini kan takutnya anak-anak jadi pintar, kemudian jadi kompetitor. jadi satu, saya bercermin dengan dulu saya nyari kerja pas waktu kuliah susah. Saya itu susah nyari, ada pun di kafe barista, di tempat saya pernah di travel itu cuma cuci satu travel, kalau travel pulang itu di Cirebon Sumatera bayaran nggak seberapa. Ya kehidupan saya lebih lah Bang, istilahnya untuk nyari peluang usaha di pas mahasiswa ini susah. Sebenarnya dari orang tua cukup, cuma saya memang suka ngulik. Dari dulu. Sebenarnya jiwa entrepreneurship sudah ada itu ya. Tertanam diam-diam. Iya, makanya seperti itu. Dengan adanya mungkin CSR saya ke kampus besok mengenai kelas ekspor, banyak bermunculan anak-anak muda ekspor, juga membantu para pengusaha di Banyumas yang produsen apapun dengan kuantitas skala besar yang siap diekspor, kita salurkan. Jadi semakin banyak anak-anak muda yang ngerti soal urusan ekspor ini, diharapkan akan membantu UMKM yang selama ini mungkin tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan, ya tidak punya akses untuk bisa mendapatkan pasar internasional gitu ya. Iya. Kita terbuka kok Bang Andi, Mas Roni, untuk tahun ini 1 semester ini monggo berapa perusahaan di Banyumas yang mau untuk diekspor. Oke. Kita bisa dibantu. Kita siapkan tenaga. Kita ada sekitar 25 sampai 30 mahasiswa nantinya. Yang saya mungkin 2 bulan saya drill sampai mateng, 3 bulan mereka action. Oke, ini mahasiswa semester akhir lah ya. Iya, betul, semester 6. Mas Roni, saya nggak tahu perkembangan terakhir dari Bank Indonesia ya soal ekspor. Bisa kasih gambaran nggak kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia yang mendorong untuk produk-produk lokal bisa masuk ke pasar internasional itu seperti apa? Jadi kita paling awal selalu melihat market intelligence. Sebenarnya kebutuhan di dunia apalagi dengan kondisi tahun ini dan tahun depan yang katanya masih gelap gitu ya. Nah, kita udah punya beberapa kantor perwakilan, baik di New York, ada di London, ada di Singapura, ada di Beijing, ada di Tokyo. Nah, nanti teman-teman di sana akan membantu untuk melihat market intelligence kebutuhannya apa. Kemudian mencari agregator-agregator yang kira-kira cocok. Nah, kemudian dari kami yang di Purwokerto dan di 46 kantor perwakilan bank Indonesia lainnya akan melihat dari hulunya kan, kita punya apa gitu. Nah, nanti di gap-nya ini kita masukkan tadi pelatihan, pendampingan, pembantuan CSR segala macam biar nanti ketemu sama titiknya di sana. Nah, ini yang menarik kalau misalkan tadi Mas Fahmi menceritakan ada pelatihan, itu juga bisa berkoordinasi dengan BI juga nanti untuk biar salurannya bisa lebih luas. Nggak hanya untuk
teman-teman di Unsut, di Purwokerto, tapi bisa untuk Banyumas Raya, bahkan untuk Jawa Tengah, Jawa Bali, dan Indonesia tentunya. Nah, dari sini kalau kita ngelihat dari Bank Indonesia, tadi saya bilang, saya jadi curiga, jangan-jangan Mas Fahmi itu udah punya standar ekspor. Pada saat jual di lokal, sudah memakai standar itu gitu. Sehingga Jadi makanya harga laku gitu kan. Oke. Mungkin seperti itu gitu ya. At least beliau mungkin tinggal turunin sedikit gitu ya, mana yang untuk ekspor, mana yang untuk di lokal gitu ya. Tapi karena udah punya keyakinan di ekspor, pasti sudah punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Nah, sepakat kalau memang kita mau fokus, kan nggak mungkin nih, banyak sekali UMKM di Indonesia, di Banyumas Raya, kita harus ambil strategi. Kita mau ngejar yang ekspor, tapi bisa dapat dua-duanya kan, ekspornya dapat, tapi di daerah juga dapat. Nah, jadi mungkin strategi kita akan salah satunya seperti itu. Nah, strategi kedua adalah yang sekarang lagi naik adalah green economy, circular economy. Nah, kita mau bantu itu, dan tahun ini kita mau buat prototipe juga sih, ekosistem tentang green economy. Kan nanti kalau banyak dari narsum-narsum di Ngopi Ngapak kita bisa angkat kumpul ngobrol ya. Karena ini termasuk green economy juga nih. Sampah-sampah yang tadinya dibakar, polusi, emisi. Tempat tinggal belatung tadi kan. Sekarang diserap begini, dilempar ke pasar, jadi berkah ya tadi sampah ini ya. Sampah jadi berkah. Saya ini masih melihat, jadi kalau di desa-desa itu problem sampah itu diselesaikan dengan bakar. Jadi kita tiap pagi, saya kalau di rumah tiap pagi lihat asap di situ, asap di sana, asap di situ. Nah, padahal ini sebenarnya kalau itu yang dibakar adalah sabut kelapa, dia sedang membakar uang itu ya. Nah, pemahaman ini yang harus merata di seluruh desa, sehingga mereka, nah, kalau gitu nanti main-main ke desa aku ya. Nanti aku cek apakah mereka masih bakar-bakar sabut kelapa nanti ya. bisa sabut-sabut yang bersih bisa dikumpulkan ke White House Benoya untuk diambil sama kalau memang begitu saya akan sediakan gudangnya. Saya masih punya tanah sepotong yang kita bisa bangun gudang, taruh di situ. Bener-bener, nilainya sekarang luar biasa loh, Mas Roni, Bang Andi. Untuk serabut kelapa. Aku cek ke camatku dulu. untuk raw material sendiri, orang saya mediasi dalam artian saya tanya, ibu, bapak, teman saya sudah sampun ini diapakan, sudah ada yang ngambil enggak? Sudah mas. Malah saya ditanya, kalau mas mau ambil enggak apa-apa, asalkan harganya cocok. Udah tahu nilai ekonomisnya ya. Ini pengetahuan yang baik. Jadi di satu sisi kita bilang, aduh dulu gratis sekarang bayar, tapi di lain sisi ini kesejahteraan yang merata ya. Jadi kita bangkitkan juga ekonomi di desa. Karena ekonomi desa kalau bergerak, mereka bisa kemudian katakanlah ya lebih produktif untuk mencari raw material ini. Ya nanti itu ekosistemnya akan terbangun lah. Baik, harapan ke depan apa nih? Harapan ke depan untuk para UMKM muda, khususnya saya tekankan, ayo belajar menggali potensi daerah. Dari limbah menjadi berkah ataupun apapun, karena di sekitar kita banyak hal yang belum tergali, terekspos di Banyumas sendiri khususnya. Saya banyak yang belum banyak banget belum. Artinya potensi masih besar. Banyumas ini masih luar biasa, Bang Andi, Mas Roni. Itu kan namanya juga Banyumas, ada emasnya di situ. Ada emasnya, air aja bisa jadi emas itu. Teman saya tukang sapu di Malioboro sekarang sudah menjadi miliarder, orang Klaten tukang ngumpulin daun ketapang kering. Tuh, untuk apa itu ya? Menurunkan pH air di Jepang sama di Swiss. Ini ketapang besar atau ketapang mini? Ketapang besar. Ayo kita tanam. Siap. Itu luar biasa dari sabut kelapa. 20 lembar 80.000, 1 kilo 1.750.000. Nah, jadi ini saingan kelor ini. Ini saya jadi tertarik ya. Mungkin Kangkas Dulur ya, teman-teman di rumah juga penasaran. Maksud gini, tadi apa? Bekas pemulung apa tadi? Tukang sapu. Tukang sapu. Tukang sapu. Terus Mas Adi pernah ceritakan yang mantan preman jual porang waktu itu kan, laku jadi naik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini Mas Fahmi, omset udah berapa sekarang kalau boleh tahu? Omset 3-an setahun. Sekitar 3 miliar setahun. Nah, artinya buat teman-teman Kangkas Dulur di Banyumas, peluang kan ada nih. Besar. Tapi tipsnya apa nih?
kan mereka pasti wah banyak. Iya, Nah, selalu ragu-ragu, takut. ragu-ragu. Dan bahkan tadi yang wah seperti tadi bisa jadi ini. Nah, kan mereka nggak mungkin belum sempat sekolah setahun ekspor gitu ya. Nah, kalau mereka ada punya potensi itu tuh dia harus kemana tuh Mas? Oke. Jalannya. Oke. Sebenarnya untuk semua usaha kan persisten ya. Jadi pantang menyerah. Iya. Jadi bikin usaha biar growth itu nggak mudah. Betul. Kita harus semangat, satu. Yang keduanya, sebenarnya dari pemerintah sendiri banyak banget ngasih stimulus. Saran saya, ini kan teknologi sudah lumayan, semua sudah pegang. Pemerintah juga yang paling dasar UMKM tanpa modal dan lain-lain. Pemerintah itu sudah Banyak mendukung. tinggal ayo mau atau tidak? Mau nggak nih? Kadang-kadang maunya setengah-setengah. Iya, bukan nggak mau capek, tapi besok bangun tidur udah kaya raya. Ini contohnya ini, yang berewokan ini. Dia selalu bermimpi akan jadi miliarder, tapi dia tidak melakukan apa-apa dalam hidup dia. Oke. Ya, itu contoh yang salah. Itu menarik karena biasanya orang betul lihat acara ini kan, wah omset 3 miliar setahun. Iya, siapa yang nggak mau? Dari sampah. Tapi yang dilihat kan hasil akhirnya. Prosesnya nggak ini. tahu. Jatuh bangunnya ini yang nggak dipelajari. Nah, kayaknya kita akan buat sekolah itu kali ya, sekolah ekspor pintar. Yang ngopi ngapak, yang ngobrol pintar berdampak, spesifik ekspor buat teman-teman muda di Banyumas. Setuju selama sekali. setahun gitu ya. Setuju sekali. Gimana tuh? Nanti dari Benih Baik dan Bank Indonesia akan support. Siap. Tepuk tangan dulu atas ide ini. Jangan main-main, mulai dari podcast Ngopi Ngapak, bisa ada akademi Ngopi Ngapak. Kami ada rektor dan dekan. Ya, ada rektor kembar. Yang belum pernah ada di tempat lain, kita jadikan. Betul. Ya. Tapi beneran Bang Andi, Mas Roni, Banyumas untuk ekspor luar biasa. Udah cocok lah kita ini. ya. Cocok Tapi tinggal saya di sudah situ. menentukan akan tinggal di sini, cuma sahabat saya ini masih mikir-mikir. Dia lebih tertarik pindah ke Batu, Malang. Oh gitu. Nah, coba dipengaruhin bahwa Banyumas lebih menarik ya. Untuk pensiunan oke lah. Nah, Mas Roni, terakhir ini ya, ingin dapat juga perspektif ya. Ini kan tadi dibilang banyak sekali program pemerintah ya untuk mendorong UMKM bangkit. Pertama yang bangkit dulu, kemudian berdaya dan kemudian bisa dorong ke ekspor. Tapi di Bank Indonesia sendiri program apa yang tersedia yang bisa diakses oleh kancah sedulur yang sudah punya usaha tapi ingin meningkatkan usahanya apa aja ya? Kita programnya? ada 3 besaran sebetulnya. Iya. Pertama tentu peningkatan kapabilitas. Tidak hanya pelatihan tapi juga pendampingan. Kemudian kita ada korporatisasi. Kita coba gimana sih para gapoktan, BUMP atau apa tuh bisa dalam satu naungan. Dan nggak hanya koperasi, kayak contoh Habit Trend, himpunan bisnis pesantren kita itu berkumpul 16 pesantren malah buat PT. Gitu. Jadi bisa lebih naik kelas gitu ya, karena kalau trusted-nya kan kalau PT dengan koperasi mungkin lebih tinggi PT gitu ya. Nah terakhir kita memfasilitasi pembiayaan, gimana nanti para bank-bank. Kan kalau kita kembangkan dengan baik, dengan standar yang bagus, menjadi kayak beauty contest kan, sehingga perbankan percaya, saya harus ngasih kredit ke siapa. Nah, ke orang seperti teman ini. Nah itu dia besarannya seperti itu. Jadi BI memberikan pintu masuk, Masuk. akses untuk mendapatkan modal dari perbankan. Betul. Oke. Nah di tengah-tengahnya itulah prosesnya itu, termasuk ada kita sebutnya PSBI, Bantuan Sosial Bank Indonesia, yang kita biasa bantu kepada kelompok masyarakat. Nggak bisa kepada individual atau PT, tapi ke kelompok masyarakat. Karena tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat. Harus ada organisasinya Harus ada ya. organisasi. Bentuknya bisa komunitas boleh nggak? Komunitas, Kemudian asosiasi, asosiasi, baru kemudian PT. Nah, yang seperti itu yang nanti kita angkat. Sehingga kalau kita lihat ceritanya, teman-teman tuh nanti mulai dari yang tadi saya bilang, mungkin dia awalnya potensial aja kan, potensi. Kan UMKM itu berkembang, ada yang jatuh, gitu-gitu kan. Belum konsisten. Nah, setelah masuk ke tahap berikutnya dia punya, disebutnya UMKM sukses, artinya dia sudah bisa buat laporan keuangan. Nah, di sini juga masih banyak yang belum bisa. Maksudnya bisa bisnis tapi keuangannya masih belum rapi. Campur aduk antara keuangan keluarga pribadi dengan bisnis. Kebetulan kan kalau PT UBA ini kan
bosnya dari akuntan kan. Oh iya. Jadi dia langsung Namanya PT apa tadi? Ubah Uhud. Kenapa namanya Apa Ubah nama Uhud itu? Jadi Uhud ini pemberian dari bapak mertua saya. Oh, Oke. apa artinya apa? Artinya di Gunung Uhud. Oke. Saya doakan semoga kamu setelah sukses kamu bisa ke sana. Oh. Gunung Uhud. Gunung Di Purbalingga ini. di Uhud itu Di Arab. di Arab. Oh, begitu. Maaf ya. Iya. Ya. Jadi itu harapan dari bapak saya. Oke. Kita doakan harapan Kita itu doakan. bisa tercapai. Amin. Baik, menarik sekali ya, Keren, Mas keren. Roni. Ini membuka perspektif kita dalam melihat peluang-peluang, termasuk Iya. sekarang kita harus ngamati sampah apa yang bisa jadi berkah. Mungkin harus buat selain Akademi Ngopi Ngapak, PT Ngopi Ngapak. PT Untuk ekspor. Betul. Iya, Iya. bagus. Nanti Pak. marketingnya udah ada brewok di sini. Ya, Oh kita iya, bisa- bagus. Potensinya bagus. Baik. Anak muda, karena anak muda sekarang itu mohon maaf, kuat melek, ya Mas. Hmm. Oke. Jadi untuk nanganin bayar di atas jam normal di Indonesia kuat, Nggak ada masalah. nggak ada masalah, no problem. Oke. Kami yang berumur juga mampu begadang ya. Kita sering begadang Kita ya. sering begadang. Malam tahun Sampai baru tahun kemarin. I'm sorry ini, saya sendiri kalau harus nanganin bayar sendiri, saya nggak kuat. Oke. Terus sudah ada PIC saya sendiri. Lu pokok fokus nanganin bayar. Lu ada delegasi keluar negeri dari pemerintah, akhirnya ada misi dagang. Iya. Sampai terakhir ke Istanbul, Turki, lu berangkat. Oh, itu Gue udah di penting rumah juga aja. ya. Nanti kalau perlu orang-orang ada teman-teman di sini yang Oke. Mereka biasa begadang. Iya. Dibayar dengan kopi pahit aja. Bersedia ya. Baik, Mas Fahmi, terima kasih untuk ceritanya ya. sangat menginspirasi ya Mas Andi ya. Sangat, iya. Sama-sama, Ini Mas Andi. pesan moralnya sebenarnya peluang itu ada di mana-mana. Betul. Tinggal apakah kita bisa melihat peluang itu dan memanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Banyak orang yang udah tahu tapi tidak bergerak. Nah, kita tahu tapi bergerak. Begitulah Mas Iya. Fahmi ya. Iya. Jadi semoga sukses. Amin. Cita-cita dan harapan mertua juga terlaksana, tercapai. Amin. Satu hari kita ketemu lagi di podcast ini, tapi bercerita tentang bagaimana sukses yang lebih besar lagi. Amin. 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 Baik. Oke, siap. Mas Roni, tiada Ya, pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri pesta kita Kita hari ini. akhir dari versi Ya. ini ya. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Iya, ngopi ngapak? Ngobrol pinter, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.